Baik, dan kita bertambah satu narasumber ya, melalui saluran telepon ada Setia Wiyuda, Komisi 7 DPR dari fraksi Golkar. Ya, Pak Setia bisa mendengar suara kami? Halo? Ya, Pak Setia. Iya. Kondisinya adalah saat ini ada kelangkaan BBM bersubsidi begitu ya di sejumlah wilayah. Nah, kemudian apa langkah-langkah yang dilakukan melihat situasi ini? Salah satu solusi yang tadi diungkapkan oleh Pak Komaydi adalah solusinya harus solusi makro, misalnya dengan salah satunya peningkatan atau penyesuaian kenaikan harga BBM. Jika rumusan dari DPR sendiri sejauh ini bagaimana, Pak? Ya, kita melihat masalah ini kan sebetulnya masalah sosialisasi ya kepada masyarakat, di mana BPH migas sebetulnya sebagai pemangku kebijakan ya beserta kebijakan itu harus menjelaskan sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai keterbatasan daripada kuota yang 46 juta kiloliter. Karena itu kesepakatan sudah diambil, sudah mempertimbangkan asumsi pertumbuhan kendaraan, dan juga dengan asumsi bahwa konversi daripada PTB ke PTB juga berjalan. Jadi itu ada satu kombinasi di antara beberapa kebijakan. Namun demikian ternyata gejala overquota sudah makin kelihatan, sehingga diantisipasi dengan melakukan pembatasan-pembatasan yang tidak menggunakan moda sosialisasi yang bagus dan alat-alat yang memungkinkan untuk bisa membatasi perkendaraan per liter per hari. Nah ini yang menjadikan menjadi suasana menjadi chaotic, karena dasarnya adalah ya siapa datang dulu itu yang mereka yang dapat. Jadi tidak memberikan satu jaminan siapa kepada siapa dan berapa jumlahnya yang harus didapatkan pada setiap masyarakat yang membutuhkan BBM. Sehingga apa? Sehingga yang datang ke SPBU bukan lagi mereka yang berkendaraan, tetapi mereka yang membawa jerigen pun itu menjadi konsumen yang harus dilayani. Nah ini menurut saya menjadi merepotkan dari sisi keadilan, karena semuanya merasa terjasa. Dan pola distribusi yang diterapkan oleh pemerintah, karena saya juga berkali-kali mengatakan bahwa namanya pembatasan BBM bersubsidi itu harus payung hukumnya dibenahi. Kita harus berani mendeklarasikan bahwa pola distribusi kita bukan lagi pola terbuka, tapi pola distribusi tertutup. Kalau menginjak pada pola distribusi tertutup, berarti ada mekanisme distribusi yang mesti dijalankan dengan baik. Baik, Pak Setia, kita tahan dulu sebentar. Saya ingin meminta tanggapan dari sejumlah narasumber. Tadi ada 2 poin yang menarik, yaitu satu soal sosialisasi, kedua soal distribusi. Sosialisasi, ini ada kepanikan masyarakat, padahal sebenarnya ini tidak langka BBM-nya, yang langka adalah BBM bersubsidi. Bagaimana sosialisasi yang diterapkan atau dilakukan Pertamina sejauh ini? Ya, kami melalui ini jaringan-jaringan seperti TV, radio, ya kami mensosialisasikan apa yang terjadi, dan kami sih mengajak pada masyarakat hidup normal saja, nggak usah buru-buru datang ke SPBU, karena sebenarnya pengurangan itu tidak terlalu besar. Kalau misalnya memang ada pengurangan ya, misalnya dari pagi diisi, kemudian biasanya habis malam, ini habisnya sore. Besok pagi ada lagi, ya ada, karena stok BBM itu ada. Cuma memang sedang dikendalikan, jadi hidup normal aja lah, nggak usah panik atau membeli yang berlebihan begitu ya. Nah terus ada juga menarik yang diungkapkan oleh Pak Setia tadi soal distribusi ini supaya terpantau betul, jangan sistem terbuka tapi tertutup. Ya memang karena barang subsidi mestinya demikian. Mekanisme seperti apa yang memang Pertamina sebagai pelaksana, tapi jika melihat kondisi lapangan yang ideal itu Anda lihat seperti apa? Kalau namanya barang bersubsidi mestinya yang beli itu dicatat, dan nggak bisa semua orang bisa membeli dengan jumlah banyak ataupun terus kemudian di jerigen kan dilarang, kemudian dia jual lagi, kan nggak boleh begitu kan, di jerigen kan di SPBU dilarang untuk tapi benar bisa diimplementasikan di lapangan ya. Kalau dalam hal kebijakan kami kembali ke BPH ya, nanti pemerintah lah yang mengatur gimana kebijakannya. Oke. Bagaimana komentar Mas Komaydi mungkin? Iya, seperti yang disampaikan oleh Pak Satya tadi, salah satu poin yang kenapa ini
harus dijelaskan oleh pemerintah, termasuk dalam hal ini khususnya oleh teman-teman BPH. Karena penurunan dari 48 ke 46 tadi kan tidak hanya sekedar penurunan, ada asumsi di belakang itu. Salah satunya adalah sudah terrealisasi program konversi BBM ke BBG, tapi sampai saat ini kan belum gitu. Ada catatan-catatan lain yang memang belum terpenuhi, sehingga memang harus ada terobosan dari pemerintah, apakah akan tetap menjaga 46 atau kemudian ada terobosan-terobosan tertentu supaya di masyarakat tidak terjadi kepanikan seperti di wilayah Cirebon tadi gitu. Nah, kalau dikatakan ini bukan kelangkaan, memang benar bahwasanya stok BBM nasional masih mencukupi sampai dengan akhir tahun, karena BBM sendiri kan ada yang non subsidi. Nah, ini juga himbauan untuk saudara-saudara kita yang sudah berdaya beli, yang sudah memiliki kendaraan roda 4, yang selama ini mengakses BBM subsidi, ya sekarang ini waktunya berbagi dengan saudara-saudara kita yang jauh lebih berhak. Katakanlah kalau belum bisa bergeser 100% ke Pertamax atau menggunakan yang non subsidi, mungkin 50% gitu. Kalau biasanya beli 100% subsidi, sekarang dicampur gitu. Nah, kondisi-kondisi ini saya kira memang tidak bisa hanya diselesaikan oleh teman-teman Pertamina dan pemerintah, tetapi butuh kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat. Oke, mungkin bisa dilakukan bersamaan ketika mengurangi kuota, tapi juga sekaligus menjalankan konversi dari BBM ke BBG tadi. Idealnya seperti itu, tetapi realitas di lapangan kan ada berbagai permasalahan atau hambatan untuk melakukan catatan-catatan tadi gitu, sehingga asumsi-asumsi itu dari tahun ke tahun ketika menetapkan kuota itu kan ada banyak asumsi, ada sekitar katakanlah 5-10 asumsi yang ditetapkan, tetapi dari 10 asumsi misalkan hanya berjalan 5 katakanlah seperti itu, sehingga 5 ini menyebabkan kondisi tidak ideal gitu, dan kondisi tidak ideal itu seringkali terjadi dari tahun ke tahun. Karena itu BBM ini kan hanya masalah klasik yang hampir selalu berulang setiap tahun. Jadi kalau tahun ini agak reda masalah pembatasan, nanti di tahun depan ada lagi, tahun depan ada lagi. Memang akarnya, disparitasnya ini sudah sulit untuk ditoleransi. Gitu. Kalau mengenai ide tadi soal distribusi tidak terbuka tapi tertutup, sehingga kontrolnya bisa terjaga dengan baik, mungkinkah itu dilakukan? Mungkin dilakukan gitu, karena di negara-negara yang lain sistem tertutup juga bisa diterapkan. Katakanlah menggunakan kartu prabayar gitu, seperti kita pakai beli pulsa, handphone, terus kemudian di listrik juga pakai pulsa yang prabayar, itu bisa dilakukan sehingga nanti bisa terdeteksi siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Tetapi yang menjadi masalah utamanya sampai sejauh ini belum dikelompokkan mana-mana masyarakat yang berhak mengakses BBM subsidi dan mana-mana yang tidak gitu. Karena definisi kemiskinan sendiri dari pemerintah juga belum fix. Mana masyarakat miskin yang berhak membeli subsidi dan mana yang sudah tidak diberikan hak. Saya kira sepanjang definisi ini belum selesai, sepanjang kriteria siapa yang berhak belum selesai, masalah teknis tadi sudah dijalankan karena harus melalui mekanisme yang ini harus selesai dulu. Oke, kita akan kembali terhubung dengan Pak Setia. Pak Setia? Ya, kondisi yang sekarang dengan adanya konsumsi yang begitu besar, memang begitu tinggi begitu ya, sudah ada berbagai solusi yang Anda ungkapkan tadi seperti misalnya distribusi yang tertutup. Tapi kita juga sadari Pak bahwa sebenarnya subsidi BBM ini begitu membebani APBN, terutama itu juga menjadi isu yang hangat di tahun 2015 ini. Sikap Anda sendiri bagaimana Pak dengan begitu besarnya subsidi BBM yang membebani APBN 2015 dengan kuota yang begitu tinggi juga? Ya memang tidak, ini kan apapun juga menjadi satu keputusan politik ya, karena mengurangi subsidi itu bukan berarti subsidinya hilang ya, ini yang mesti digarisbawahi. Jadi kalau pemerintah nanti pada akhirnya ya mereka mau menaikkan BBM misalkan, otomatis kan berarti ada uang yang tadinya digunakan untuk mensubsidi yang akhirnya tidak digunakan. Nah, untuk itu perlu direalokasi daripada uang subsidi itu ke tempat-tempat yang mungkin lebih bermanfaat. Nah, untuk ini lagi-lagi ya kita sudah meminta kepada pemerintah berkali-kali harus merubah paradigma daripada subsidi. Dari subsidi harga menjadi targeted subsidy. Jadi subsidi yang kena sasaran. Karena esensi daripada subsidi itu adalah bagaimana masyarakat yang tidak berdaya beli tinggi ya dibantu oleh pemerintah. Itu sebenarnya makna daripada subsidi. Nah, apabila kita sudah mampu merubah dari pricing subsidi kepada targeted subsidi, itu otomatis turunannya ke bawah nanti ya, turunannya ke bawah adalah merealokasi anggaran-anggaran yang selama ini digunakan untuk subsidi diberikan kepada yang targeted tadi. Itu tentunya menjadi
sisi saya melihat pemerintah dengan RPJMD-nya ya itu juga sudah ada phasing out ataupun bagaimana mengurangi subsidi dari tahun ke tahun, tetapi ternyata kan tidak dijalankan yang dengan baik ya, sehingga itu menjadi PR daripada pemerintah yang akan datang. Nah, ini semuanya tentunya dengan mempertimbangkan bahwa menekan gejolak inflasi. Makanya target subsidi tadi apabila dilakukan dengan baik, orang-orang yang berhak mendapatkan subsidi itu otomatis sudah menekan laju daripada inflasi yang dikhawatirkan oleh orang kebanyakan. Di samping itu kita harus realokasikan anggaran-anggaran subsidi itu untuk pembangunan-pembangunan yang bisa mempunyai kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah inilah yang harus dijelaskan sehingga masyarakat itu tahu. Lantas yang terakhir yang tidak boleh dilupakan ya, begitu ada satu perpindahan daripada paradigma yang mulai daripada subsidi harga kepada target subsidi tadi, harus diingat bahwa harga BBM itu tidak bisa diliberalisasi karena itu makna daripada Undang-Undang Pasal 45 Pasal 33. Sehingga apa? Sehingga pemerintah harus mengatur harga BBM itu walaupun mereka mendekati dengan harga pasar, tetapi mekanisme penentuan harga itu harus dengan pemerintah bisa secara berkala, bisa setiap minggu, bisa dilakukan evaluasi harga 2 minggu sekali atau biarkan dalam 1-3 bulan. Itu tergantung nanti mekanisme yang ada, tetapi tidak boleh dilepas di pasar. Di harga pasar ya? Yang sekarang dihadapi oleh Pertamax misalkan. Pertamax boleh begitu, ya karena masih ada BBM subsidinya. Gitu. Ya. Baik Pak Setiadi, kita waktunya tinggal sedikit, saya kembali ke Pak Komaydi dulu. Pak Komaydi, jika memang di akhir jabatan pemerintahan SBY tidak melakukan langkah untuk menaikkan harga BBM, lalu beban ini akan dilimpahkan ke pemerintah berikutnya di Jokowi nanti, apa yang harus dilakukan Jokowi? Iya, yang harus dilihat adalah bagaimana nanti kondisi fiskal di 2015 di pemerintahan Pak Jokowi di tahun pertama, kemudian kondisi makro dan kondisi global juga harus menjadi pertimbangan. Salah satu yang disampaikan oleh Pak Satya tadi bahwasanya ada targeting subsidi yang kemudian yang berhak menerima seperti yang saya sampaikan tadi menggunakan kartu prabayar dan relevan yang disampaikan oleh Mas Adi tadi yang berhak menerima subsidi diberikan kartu. Seperti kalau kita belanja ke supermarket gitu kemudian kita punya kartu membernya nanti akan diberikan potongan di situ. Harga tetap di harga yang mendekati harga keekonomian karena amanat konstitusi tetap harus dikendalikan oleh negara. Itu dijaga sedemikian rupa supaya beban fiskal tidak terlalu besar sehingga harga yang berlaku hanya satu, harga secara nasional gitu. Siapapun yang membeli dengan harga itu, tetapi untuk mereka-mereka yang berhak menerima subsidi kemudian mendapat potongan harga. Itulah mekanisme prabayarnya gitu. Kalau itu dilakukan saya kira nanti lebih tepat sasaran dan kondisi yang ada sebenarnya sudah ada di listrik ya. Listrik itu KWH-nya per langganan kan KWH-nya beda-beda. Itu dengan harga yang berbeda-beda itu jauh lebih tepat sasaran. Nah, kondisi semacam itu saya kira bisa diadopsi nanti di BBM gitu. Saya kira itu. Nah, kemudian mekanisme penetapan harganya seperti apa? Misalnya mungkin subsidinya fix begitu ya, bisa. tapi yang jelas supaya tepat sasaran. Nah, sejauh ini kalau Pertamina melihat kendala-kendala yang dialami di lapangan untuk mengimplementasikan solusi-solusi pembatasan dan pengendalian itu apa sebenarnya? Kami sih pada prinsipnya mengajak masyarakat untuk hidup normal aja. Kalau biasanya ngisi BBM 3 hari sekali ya 3 hari sekali, nggak perlu tiba-tiba ditimbun gitu ya. Apalagi itu ya. Timbun malah berbahaya. Kriminal itu. Ya, kriminal. Apabila premiumnya sudah habis ya beli saja Pertamax, Pertamax Plus atau Pertamina Dex yang kualitasnya jauh lebih bagus. Jadi program pemerintah juga terlaksana dan tidak ada kehebohan gitu. Tapi kontrol sejauh ini bisa dilakukan atau apa yang menjadi kendala? Ya, kontrol kami tetap akan mengurangi sesuai dengan persentase yang sudah digariskan pemerintah tadi. Oke. Ya, baik. Waktu kita sudah habis ya, perbincangan kita sudahi dulu di sini. Terima kasih. Juga untuk Pak Setia W. Yuda yang sudah bergabung lewat telepon. Terima kasih juga Pak Komaydi dan Pak Adiatma untuk waktunya di Agi11 Show. Dan kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain dan juga ada perbincangan nanti mengenai Pas Pampres yang tadi sudah kita jelaskan ya. Setelah jeda berikut ini pemirsa tetaplah bersama Agi11 Show. Terima kasih.